ketika saya mau kedokteran UGM, ternyata dilihat menurut Allah nih misalnya ya yang terbaik bukan kedokteran, ya monggo harus diterima. Dan baiknya gini, jadi gini, ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, bersyukurlah gitu. Tapi ketika kita nggak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, harusnya lebih bersyukur. Karena apa? Kita lagi diarahin ke jalan yang terbaik. Masa nggak mau diarahin ke jalan yang terbaik? Iya nggak sih? Oke, Orang baru saya. Gamario Medi Saputra. Yes. Panggilannya Itu. enggak ada kata Ido kan? Nggak ada dong. Nggak ada ya, sorry ya. Itu dari mana coba? Ini kakakku tuh namanya Odi sama Dio. Itu nama lengkapnya? Nama lengkapnya nggak ada juga, kayak gitu juga, persis. Nama kakak pertama? Pertama Alfa Kemal Medi Priawan. Medi. Terus Betano Medi Putra. Yang tadi Alfa Kemal Medi Priawan tuh Odi panggilannya. Yang kedua Betano Medi Putra panggilannya Dio. Ya cowok semua sih. Kita 3 bersaudara. Tapi coba kalau dilihat tuh ada patternnya, ada polanya. Jadi Alfa, terus Medi, terus belakangnya itu pasti kata ganti laki-laki. Priawan, Putra, aku Syah Putra. Iya. Alfa anak pertama, Beta anak kedua, aku Gama anak ketiga. Terus Medi itu nama bunda sama ayahku, jadi satu. Itu orang tuamu fisika? Sangat. Tidak dong. Apa tuh? Basicnya apa mas ya? Pertanian dua-dua. Pertanian. Nggak tahu itu kreativitas sih kali ya. Padahal mungkin maksudnya mempermudah kalau manggil. Yang nyatanya dulu orang tuaku kesulitan sendiri manggil. Gitu. Misalnya ketuker gitu. Oh Ido, Odi. Iya, Dio. Ido gitu. Ketuker sendiri. Satu, ada 2 ya. Satu nama apa namanya? Lengkap. Nama lengkapnya ya. Itu juga udah Betano, Alfa, Beta, Gamma. Itu kan ya urutan dalam itu kimia tuh, iya nggak sih? Ya enggak kimia sih. Maksudnya ya kayak gitulah. Ya, yang rada mikir-mikir kan. Iya. Fisika kimia kan ada. Alfa, beta, gamma, Itu delta, omega gitu-gitu. Itu apa ya? Urutan apa itu ya? Itu zaman-zaman dulu. Oh, yokai lah pokoknya. Huruf kai. itu. Terus yang Dio, Odi itu juga pernah diceritain nggak? Enggak sih. Itu pokoknya lebih ke Odi gitu. Pertama kan aku yang pertama Odi. Ya udah O D I dibalik-balik aja. Kalau keempat coba. Nah, itu aku kasihan kalau adik, misalnya punya adik nih namanya Iot. Oh iya, IOD ya. Nah, kan jelek kasihan. Ya, Doi itu enggak apa-apa sih masih. Oit aneh gitu. Alhamdulillah cuma 3 ya. Iya, alhamdulillah udah pas itu. Udah cowok semua 3. Sebenarnya diharapkan cewek dulu kan udah anaknya 2 juga. Keluarnya cowok ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Tapi tetap bersyukur kan orang tua. Oh iya jelas. Insya Allah. Semoga. Merasa paling ganteng atau? Sama semua mukanya gimana caranya? Sama semua ya. Iya. Oke. Itu sekilas aja sih. Siap. Terima kasih sudah bertanya. Jadi gini deh, Dok. Iya, gimana Mas? Ente tuh aktif di mana toh? Ini kayak jubir. Mahasiswa tua. Enggak itu. Atau jubir mahasiswa tua. Iya. Cepet ngobrol-ngobrol juga kan nanti katanya sebagai apa tuh humasnya UGM. Saya luruskan. Iya, sebenarnya lebih ke ini ngurusin medianya dan IT-nya di Direktorat Mahasiswaan. Ya UGM ya. Tapi itu berarti resmi dari UGM. Ya iya, saya kerja. Ya saya kerja di sini. Maksudnya bukan dipegang oleh mahasiswa bukan ya? Tetap di bawah. Itu memang direktoratnya langsung. Ya pegawai ya resmi gitu. Tapi memang membutuhkan di beberapa posisi membutuhkan tenaga mahasiswa, Mas. Dan itu memang digaji di situ. Ya saya salah satunya kayak gitu.
Dan kamu adalah sebagai mahasiswa UGM yang juga bekerja Di di UGM. Saya bayar, saya digaji. Mind blowing ya. Cashback. Berarti lengkap Kalau mau ya? cashback. Pejabat UGM. Maksudnya tahu banget berarti UGM ya? No, nggak tahu juga sih gimana ya. Bisa kamu merasa lebih tahu dibanding teman-temanmu nggak? Ya objektif aja lah. Ya nggak ngerti juga ya. Soalnya ya paling nggak ya menurutku aku dapat dua sisi gitu. Dulu aktif di menjadi mahasiswa. Dulu juga aktif di BEM dan kawan. Ya aktif di BEM universitas juga. Oh di universitas. Nah. Jadi tahu semua fakultas ya paling tidak lah ya. Ya insya Allah. Kalau hafal mah hafal gitu. Tapi ya jadi dapat dua sudut pandang lah mas gitu. Dulu aktif di mahasiswa dan sekarang aktif sebagai dibilang pekerja ataupun pegawai ya. Tapi di bidang kemahasiswaan juga. Soalnya direktorat kemahasiswaan. Jadi tetap aja deket-deket sama mahasiswa juga, agenda-agenda kegiatan mahasiswa juga. Tahun berapa kamu? Alhamdulillah. Jadi apa di BEM universitas? Nggak diajarin loh. Jadi apa maksudnya? Jadi ini menteri koordinator. Menteri Mahasiswa. koordinator apa? Kemahasiswaan, bidang kemahasiswaan. Kalau menteri koordinator kemahasiswaan itu ngapain tuh? Ya mengkoordinir agenda-agenda yang sifatnya untuk mengembangkan baik soft skill, kewirausahaan gitu. PSDM, bedanya PSDM apa? Kalau PSDM untuk internal doang. Oh, itu Untuk internal BEM KM UGM doang. Oh, itu Staff-staffnya. itu untuk keluar ya. Kalau ini untuk seluruh mahasiswa UGM. Mewadahi lah minat bakatnya apa, keinginannya apa, sebisa mungkin. Ya memang nggak bisa sendiri pasti, BMKM itu nggak bisa sendiri, pasti ujung-ujungnya ya kolaborasi berjejaring sama teman-teman mahasiswa semua. Waduh, jiwa-jiwa aktivisku terpantik lagi. Zamannya sama toh. Dirimu aku ya sebagian pernah kenal ya. Dulu aku Iya. kenal ya karena angkatan tua ya. Ali, zamannya Ali ya. Mas Alfat Alfat yo Udah agak jauh ya? sempat Iya. kenal. Cuma kalau yang satu angkatan si Ali kan. Kalau Ali kok cukup kenal deket. ya saya zamannya 1 juta followers. Zamannya Ematiatul Muqtadir. Motar. Iya, saya ya kebetulan dimintain tolong. Sebelumnya kan aktif di fakultas mas saya. Jadi apa? Ya ini juga dari staf menteri koordinator. Menteri. 3 tahun lah di fakultas teknik. Oh, kamu teknik ya? Ya, teknologi informasi prodinya lebih tepatnya. Aku kalau lihat Instagrammu itu. Kayak bukan anak. Bukan. Kayak Soalnya anak IT kali ya. Kayak anak-anak ini FEB berarti ya. Ya Allah. Kamu kan aktif di sosial media ya. Iyalah. Dan suka main TikTok juga kan. Iya, nggak banyak orang yang tahu. Joget-joget. Banyak orang yang tahu soalnya namanya kan disamarkan kalau di TikTok. Iya. Maksudnya nggak banyak yang tahu. Namanya tadi udah disebut loh. Ya nggak apa-apa. Orang biar searching sendiri. Males pasti. Oh iya, berarti zamannya Fatur ya. Berarti zaman-zaman ya viral ya. Pantesan followermu, tapi bukan karena Fatur kan. Ya mungkin sama aja. Kita realita aja gitu. Followermu berapa sih? Di sini 5.000 loh. 5.000 lumayan termasuk banyak. 100 kali, nggak tahu Untuk nggak apal. kalangan kita mahasiswa, menurutku yang kayaknya cukup banyak. Ya kan, iya nggak sih? Iya, tapi menurutku itu teman-temanku semua. Kamu semua. Berarti bukan karena Ya tetap ada yang nggak memungkiri gitu. Banyak yang mungkin mencari faktur tapi nggak keturutan gitu ya. Akhirnya ke teman-teman dekatnya. Ini nggak masalah. Tapi maksudku awal-awal sih agak ini ya, ganggu. Saya ngerasa terganggu. Kadang-kadang juga. Masa gue gimana? Ya masalahnya yang ditanyakan faktur kan saya. Contoh. Mas Fatur apa kabar? Lah kok nanya ke saya. Ya at least nanya saya dulu gitu. Oh iya. Kabarnya gimana gitu. Terus tanya. Mas Satu. Jadi sih yang tanya perempuan laki-laki. Ya tau lah pasti jawabannya. Perempuan ya. Ada yang Dan banyak anak masih sekolahan juga gitu. Ya nggak masalah, cuma lama-lama bosan ya. Kalian gini wes, coba tanyain temennya kalian, tanyain satu pertanyaan yang sama terus-terusan. Pasti bosan loh. Oh iya. Kayak gitu. Berarti banyak banget ya? Ya begitulah mas. Tapi lama-lama 10 nyampe. ya lebih mas. Ratusan? Iya mungkin bisa. Tapi ya Ayo. nggak apa-apa. Berarti memang jubir tenanan dari Bang. Yo jubir mahasiswa tua. Semoga mahasiswa tua di UGM ataupun di Indonesia terwakili saya.
Ya ini sih Mas, lebih tepatnya ya oke lah gitu. Aku lama-lama nerima dan yang penting gimana caranya traffic ataupun engagement tadi bisa dikonversikan ke dalam nilai yang baik lah kayak gitu. Ya aku nge-share apa bisa. bahasanya tuh anak sosial media tenanan nih. Enggak lah. Engagement, traffic gitu kan. Itu kan akan Traffic itu kan di jalan juga traffic lah. So-soan juga saya. Berarti kamu pengamat maksudnya termasuk yang mempedulikan sosial media ya? Awalnya sih enggak. Ya. Tapi lama-lama maksudnya gini, kayak ya misalnya ini. Kita di Jogja. Tapi ada Mas nanti yang lihat dari Kalimantan, dari Makassar, dari Sumatera. Gila enggak tuh? Dan yang paling bikin aku kenapa pengen banget giat dalam bersosial media adalah kita nggak pernah tahu mana yang bisa menggerakkan orang gitu. Jadi mungkin jadi titik balik, hidayah yang kita nggak ngerti. Padahal cuma nge-share aja nggak jelas. Apalagi kalau diniatin gitu. Dan aku yakin misalnya nih kita mau bikin ini, terus yang nonton misalnya anggaplah yaudah cuma 100 misalnya. Wah dikit dong kalau orang lihat YouTube Atta gitu ya 20 juta. Dikit dong misalnya gitu ya. Jauh dibandingkan sama Atta. Ya nggak apa, karena kita nggak perlu bandingin itu juga kita harus lebih kritis. Misalnya gini, ini 100. Oke lah 100. Terus dari 100 tadi misalnya yang tergerak ada 10 Mas. Yang benar-benar ngambil materi kita terus diterapkan 10. Dan itu positif. Ternyata dari 10 tadi ada 2 orang yang bikin lagi, nge-share lagi ke teman-temannya, circle-circle-nya yang notabene mungkin bukan circle-nya kita. Jadi rantai kebaikan. Masya Allah. Daripada rantai prank. Cubir tenanan. Cubir. Itu maksudku itu sih kenapa sih Kak. Itu ya. Intermezzo lah. Intermezzo ya. Jadi intermezzonya banyak banget. Ini udah berapa menit ya? Lanjutin aja. Udah berapa? Enggak, maksudnya tanya udah berapa menit? Baru 11 menit. Oh, baru 11 menit. 11 menit pertama ini kita bahas Intermezzo. sekilas ya. Nah, sebenarnya kalau tak lihat tuh dirimu tuh juga tadi sosial media. Itu kalau dari IG juga. Aku baru tahu. Apa? Dirimu ternyata di Mas Diajeng Bantul ya. Iya Mas. Kamu asli Bantul emang? Rumah di bukan deh. Bantul. Bukan. Baru 3 tahun lalu lah pindah. Iya Bantul. Di Bantul. Baru 3 tahun udah langsung jadi di Mas Diajeng gitu. Astagfirullah. Aku jadi beban iki. Beban iki. Dirimu termasuk yang prestatif dong. Semoga sih. Iya kan? Tapi amanah menurutku berat itu. Iya, Dimas Diajeng itu kan setahu ya. Aku punya banyak kenalan. Ya maksudnya yang Dimas Diajeng itu ya satu jelas dia seorang public speaker, dia seorang komunikator, komunikasinya bagus. Terus dari sisi leadership juga bukan kayaknya lagi ya, tapi memang bagus kan. Bahasa itu jelas. Yang kedua attitude ya. Benar ya? Insyaallah. Ya. Sebenarnya lebih ke tugas utamanya ya duta wisata Mas. Duta wisata. Kalau di Mas Diajeng itu. Iya. Di Jogja sendiri ya, maksudnya mau kota Jogja, Bantul, Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul, kota Jogja, semuanya ya duta wisata sebenarnya. Tapi ya itu pasti karakter-karakter yang tadi disebutin Mas Rio ya, yang harus dimiliki lah. At least kita selalu berusaha untuk meningkatkan itu. Tahun berapa itu? Duh lali kan. Lagi itu Mas lagi nge-BEM itu 2019. Aktivis tenanan ya. Ya sebenarnya satu doang belajar tadi sih. Kamu tipe pembelajar. Karena tahu aku bodoh. Kemana gitu aja sih. Tapi kamu termasuk yang gemar belajar gitu ya. Nggak diniati benar-benar belajar. Enggak, tapi ya pembelajar yang explore aja. Ada apa diikutin, ada tantangan dirasakan. Rasain lo. Oke. Itu masih biar pada kenal ya. Oh ternyata yang lagi kita obrolin mungkin ya. Tapi saya pikir udah pada kenal sih ya. Cek aja di apa? Mario underscore. Nama kita mirip ya. Sama-sama Rio itu kan. Aku juga kadang kalau ditanyain mungkin ke rumah sakit atau apa, biar gampang Rio sih. Rio ya. Takutnya orang nanya ntar lama jawabnya 11 menit. Itu iya. Itu dari mana itu kan ya? Kan ada yang kritis juga ya. Dosen-dosen kan kadang juga bingung. Panggilnya Rio. Kadang Rio, kadang ya itu.
Ya kalau itu mungkin yang udah pertemuan ketiga keempat. Ya kalau sama Dosbing itu udah Ketemuan 1-2 ya masih Rio. masih Rio itu kan ya. Tahu Gama karena UGM mungkin Gajah Mada. Yang punya Gajah Mada ya. Ya, oke, jadi kawan-kawan semuanya, kita lagi ngobrol sama yang punya Gajah Mada. Ya Allah, enggak lah. Tanda kutip ya. Amin. Amin. Masya Allah. Ido, Iya. ini loh yang mau tak tanya ini loh. Ini kan lagi zaman-zaman UTBK loh. Banget. Kita tahu lah. Kita aneh kan aku kan bukan kampus UGM, Tapi kan tetangga. Jadi kalau misalkan kita dulu ya, yang dialami oleh luar UGM itu, ini udah biasa kita bahas juga di podcast di sini. Pasnya mau kemana? Jogja. Kuliah ya. UGM ya ini. Kayak ratusan kampus di Jogja. Dan yang kalau orang Bisa. mahasiswa yang bukan UGM ke Jogja ditanya mau kemana? Dikiranya anak UGM. Betapa ini. Berapa? Entah apa itu maksudnya. Buat Mas Rio apa menurut Mas Rio? Apa Ya. itu tak maksudnya? Ya, Kira-kira satu itu fakta ya, itu realita bahwa ya sesuatu yang istimewa itu ya kayak tadi ente Branding kuat kali. Mas Ido sehat, alhamdulillah. Mas Fatur gimana Pak? Pak, utamanya itu. Iya, tetap sesuatu yang apalagi di mata masyarakat ya tetap akan terngiang gitu. Emang nggak bisa dipungkiri sih, maksudnya kuat banget brandingnya. Ya Jogja gede itu kan brandingnya apa? Kota pelajar. Tetap aja. Dan itu langsung aja. Oke. Ya UGM pasti gitu. Walaupun kalau kita udah lebih belajar lagi, lebih lama di Jogja lagi, bahwasanya kita semua ya nggak cuma UGM gitu. Kita semua berproses di sini, ada UNY, UIN, UII apa macam-macam banget, UMY, dan itu nggak main-main juga pemuda-pemudanya, ya nggak? Semangat nggak? Sangat. Cuma kita itu lanjut. itu UGM itu berapa sekarang peringkatnya? di Indonesia. Ya dengan ya Nggak hafal juga ya Mas. Satu, Kemarin rilis peringkat 1 mulu. satu dulu ya. Iya, Tapi kan walaupun ada- banyak aspeknya. Ada beberapa ini kan ya, ada beberapa apa sih? Kalau bahasanya kalau di dalam dunia politik surveyornya ya, itu kan Iya. beda Kayak poll tracking. itu kan beda. Ah. Nah, tapi ya memang Overall gitu, 3 besar. tiga besar gitu kan. UI, Itu. UGM, ITB. Tiga itu. Ya. Dan nah pertanyaannya, Iya. itu kan banyak banget loh. Semuanya pengen di UGM. Iya. Satu, orang tua mana yang nggak tanda kutip ya? Orang tua pasti bangga kan. Apalagi Siapa? kalau ini zaman sekarang. Ini mohon maaf, mesti banyak orang tua yang anaknya sudah lulus SMPTN masih suka tanya, gimana anak sudah diterima apa? Gimana sih misalnya? Iya gak sih? Mesti orang tua yang sudah yang anaknya sudah diterima di UGM akan bertanya kepada sesama rekan yang kemudian punya anak juga. Si misalkan si itu udah diterima belum? Udah gimana diterima di mana? Aduh, belum. Ya. Dan satu pertanyaan ini lumrah ya manusia. Iya. Nah, terus Gimana satu rencana? pertanyaan yang diharapkan oleh yang bertanya adalah anaknya jenengan gimana? Biar serangan balik ya. Iya. Oke. Bangga kan? Ya tapi itu aku ngalamin itu sih. Iya kan? Berat sih. Maksudnya masa-masa itu loh SNM. Soalnya aku keterima ujian mandiri Mas. Ujian mandiri. Jadi SNM SBM pas enggak itu ya berat juga Mas. Orang tua bangga, terus yang diterima. Nah, yang enggak diterima berat banget ya. Ya mungkin ketika menaruh harapan itu ya harusnya sih ini loh. Nggak ngerti ya saya. Kalau ya, dulu ente pas zaman Saya- belum diterima pas ya. Pertama kan dulu dirimu undangan atau sudah SMPTN? SNM SBM Oh ya. aku yang terakhir nih yang ketiga ujian mandiri. UTUL namanya kalau di UGM. Betul ya. Pas zaman SMPTN nggak diterima, biasa aja ya. Alhamdulillah biasa aja karena aku Karena- tahu rankingku Iya. 200 dari 250 gitu. Ah. Jadi emang nggak usah ngarep banyak di jalur undangan. Oke. Ya udah belajar aja. Terus yang
pas zaman SBMPTN Nah, itu ini berat banget itu. Berat Dan banget. gini, kalau dulu banyak teman-temanku tuh punya backup. Ah, Jadi daftar di universitas swasta ah, kan bisa daftar dulu dengan ngasih kayak ibaratnya ninggal DP gitu. Nanti kalau nggak jadi angus 50% mungkin. Kayak gitu-gitu. Tentunya saya dan keluarga nggak mampu kayak gitu. ah, Ya sederhana aja nggak mampu gitu kan. Ya udah, begitu SBM nggak diterima, kelabakan gitu. Aku daftar UNS, Undip, berarti itu mandiri Unsud, semua ya mandiri semua. Iya, terus. UPN Jogja juga. Nah tapi memang timelinenya kan nggak semua sama Ah. gitu. Jadi waktu itu UNS pakai nilai SBMPTN nggak keterima juga. Padahal prodi baru tuh tak daftarin, ada prodi apa gitu, sama sekali baru akreditasinya aja strip, nggak keterima juga aku. Berarti kan nilainya bosok juga. Terus akhirnya di beberapa kampus yang tak daftar tadi belum sempet tes ini, udah pengumuman yang ujian tulis tadi. Alhamdulillah hijau kalau katanya orang. Hijau. Hijau ya. Yang GM ya. GM. Yang lainnya tadi? Ya belum Oh, sempet belum ya tes. tadi ya? Nah, cuma tapi udah daftarin tuh berapa ratus ribu tuh. Itu bagian dari antisipasi atau Antisipasi bagian dari dan kepanikan. Nah. Antisipasi dan kepanikan. Soalnya ini ya, jujur polos banget lah saya kelas 12 lulus, nggak ada pikiran lain selain kuliah setelahnya. Karena kenapa ya, selain kesempitan minimnya ilmu waktu itu, minim ilmu dan pengalaman, yaitu role modelku waktu itu ya kakak-kakakku. Kakak dari mau UGM semua? Enggak, yang satu teknik kimia UGM, yang satu teknik geologi UPN, Mas. Ya, itu kampus-kampus besar semua ya. Dan UPN terbaiknya geologi atau tambang, Mas. Maksudnya Makanya kampus besar. Maksudnya itu unggulan dua-duanya teknik gitu. Sedangkan settingan saya nih anak males gitu kan. Dan dulu sempat kepikiran masuk ini sih, soshum gitu. Karena jujur aja males gitu. Tapi ya udah ngelihat kakak-kakak yang juga teknik gitu. Jadi ya pengen lah gitu buat dia teknik juga gitu, jadi insinyur gitu kan. Orang tua saya. Tapi kan dirimu termasuk termotivasi. Ya alhamdulillah karena Kamu keadaan. termotivasi karena kakak-kakak. Karena Tapi kakak, ya, Pada situasi yang sama, iya, itu kadang malah tertekan. Iya nggak? iya. Karena iya. Iya nggak sih? Benar. Ini make sense. Pada Masuk akal. ya. Jadi gimana? Biar pada akhirnya kita tuh nggak tertekan. Oh, Karena nyatanya banyak, mohon maaf ya, orang anak-anak tuh stres itu ya karena sudah, wah nih Benar. keluarganya, mohon maaf ya, keluarga memang keluarga kaya misalnya, terus orang Ya, itu mungkin ujiannya itu. ayahnya dokter, Iya. kemudian ibunya juga bisa jadi dokter. Iya. Ketika anaknya tidak di atas dokter, itu berat banget bagi si anak. Ada sih yang gitu, Mas, benar. Nah itu gimana? Dari yang ente lah. Iya. Itu benar sih yang diceritain Mas Rio itu true story. Maksudnya teman-temanku beberapa ada yang kayak gitu dan tertekan karena keadaan, karena kakak-kakaknya misalnya, karena yang lebih prestatif dan sebagainya. Dan orang tua kan kita nggak bisa ini ya. Adalah yang masih memang cenderung membanding-bandingkan gitu dengan pencapaian satu sama lain gitu. Tapi alhamdulillahnya kondisi keluargaku, ayahku itu nggak tipikal orang yang banding-bandingin kayak gitu. Dan nggak kayak ya udah santuy gitu. Tapi gini, apakah terus aku terlepas dari beban? Tentu enggak. Sebenarnya kita adalah orang-orang dengan beban masing-masing. Menurutku gitu. Lalu bebannya apa? Kalau aku waktu itu simpel. Waktu itu susah kita secara ekonomi dan kehidupan. Maka bebanku utama adalah jadi sukses dan bisa makan. Udah gitu doang. Itu malah mungkin kamu sudah mengubah pada level beban itu menjadi sebuah tantangan. Keadaan, ya, karena keadaan kadang nggak bisa kita sesali gitu loh. Kayak sesali itu kan nggak mengubah keadaan. Itu dibuat beban itu berarti ya? Ya sebenarnya beban. Tapi terus itu memacu kita buat melakukan sesuatu gitu. Untuk melakukan apa ya? Tadi ya untuk sebenarnya secara mendasar
memperbaiki nasib gitu kan ya. Karena keluarga kan kondisinya berat secara ekonomi. Ya udah kakak dengan kuliahnya kerja, kakak yang kedua juga ya segera lulus. Waktu itu kan belum lulus juga. Udah lulus. Jadi ya emang kerja, harapannya bisa apa? Ya nyelesain ini nih adik yang paling kecil nih biar bisa kuliah kayak gitu. Jadi kalau aku yang pertama waktu kerja itu kondisinya aku SMA, kakakku yang kedua kuliah di UPN, dan kalau yang pertama harus biayai kita berdua. Wah itu. Dan itu jadi motivasi kamu ya untuk kemudian giat belajar ya. Benar. Dan itu jadi role model juga lah kakak-kakakku. Kayak ngasih contohnya gitu. Masih seputar tadi sih sebenarnya kan. Beban. Iya, gimana men-switch ya bahasanya? Men-switch beban. Mengkonversikan bahwa ya maksudnya biar barangkali ada nih adik-adik atau kawan-kawan yang mungkin Kak Ido gitu kan. Aku tuh kondisinya tuh ya kayak gitu, aku merasa bahwa mungkin aku nggak cocok nih di jurusan ini, tapi kadang orang tua ini misalnya, itu satu. Yang kedua, aku sebenarnya sudah berusaha pengen ini, tapi aku merasa ini belum berhasil, lalu dapat tekanan gitu kan. Nah ini gimana nih, mengkonversikan itu bisa menjadi sebuah pemacu malah, bukan kemudian stres yang kemudian sesuatu yang hal negatif itu kemudian kita harapkan datang gitu ya. Gimana nih mengonversikannya? Gini. Nah, menurutku ya ini based on experience aja. Ini banyak relate-nya sebenarnya. Tadi berkaitan beban toh. Gimana nge-switch-nya? Nah, sebenarnya awal beban itu kan ada yang bisa membuat kita tertekan, overthinking ya kalau saya zaman sekarang. Iya. Dan kita insecure gitu. Itu proses panjang mas, menurutku ya. Nggak langsung kita tahu nih habis dengerin ini terus langsung kita harus konversi menjadi tantangan. Nggak semudah itu gitu. Bukan ini kayak proses banget yang menurutku adalah yang harus kita pahami dulu adalah bagaimana keadaan kita, menerima keadaan kita. Itu loh. Keadaan kita apa? Ya beda-beda nih. Ada yang mungkin keluarganya kaya tapi ya bebannya di prestatif tadi. Iya. Tapi misalnya aku nih bebannya lebih ke ekonomi gitu. Gak ada uang. Misalnya uangnya terbatas. Gimana caranya biar langsung lolos gitu. Atau ada temanku nih mas, anak pertama. Nggak, ekonomi juga nggak bagus. Gimana caranya segera lulus dan ngidupin adik-adiknya. Mungkin kondisinya kayak kakakku yang pertama tadi. Yang itu macam-macam banget. Nah, di awal itu kita harus pahami yaitu kalau keadaan kita ya seperti ini memang. Ya inilah Ido dan keluarganya gitu. Inilah keluarga kita. Setelah kita menerima, yang kedua yaitu tentunya kalau udah nerima ya, walaupun nerima itu kelihatannya ini cuma ngomong gitu, padahal prosesnya panjang kan mas. Iya. Nerima itu, yakin aku. Dan ketika kita udah nerima, kita udah bisa bersyukur atas itu, bahwasanya semata-mata semuanya pasti itu direncanakan yang terbaik buat kita dan keluarga kan pasti. Gitu. Ketika udah sampai di level bersyukur bahkan pasti itu nanti kemana-mana enak, gitu kan. Kita konversi jadi ya udah keadaan memang seperti ini, lalu apa gitu. Nah lalu apanya ini yang menjadi pemicu kita buat ya udah mengubah keadaan gitu. Berusaha. Dan tadi kan ngomong Mas Rio juga nyinggung misalnya udah berusaha ternyata nggak dapat. Misalnya itu udah berusaha maksimal loh kok nggak sesuai sih sama yang kita dapatkan kayak gitu. Sebelum jawab itu secara langsung, ini nih ada orang kerja keras, pengen daftar PTN dan jurusan yang dia ingin idam-idamkan, keterima, tapi dia ternyata nggak nyaman sama jurusannya. Ternyata yang kita lihat seakan-akan, kan sesuai pilihannya, terus prestis gitu kan. Tapi ya orang juga nggak menjamin itu benar-benar akan menjadi kenyamanan di situ, enggak juga gitu. Makanya jawabannya sebenarnya ya yang terbaik yang ditentukan sama Allah gitu. Tadi yang contoh yang tak bilangin tadi itu sebenarnya saya mas. Saya ini sesuai aja pilihan pertama teknologi informasi UGM gitu.
Tapi ternyata saya struggle banget mas untuk menjalani selama perkuliahan gitu. Dibilang salah jurusan boleh gitu. Boleh salah jurusan. Tapi apakah terus saya apaan sih ini salah jurusan? Ya enggak gitu. Ternyata banyak banget Allah selipkan peluang-peluang saya untuk tetap belajar. Gitu. Mulai mungkin aktif di organisasi dan sebagainya, ketemu teman-teman aktif di mana-mana, dan alhamdulillah menurut saya itu adalah hadiah di balik mungkin struggle saya untuk tetap di teknologi informasi itu. Dan ternyata yang sesuai jurusan aja belum tentu menjamin terus leha-leha gitu setelah sama kuliah. Ternyata enggak juga. Sesuai pilihan itu tandanya kalian ya harus tetap, itu amanah gitu loh mas. Kayak nih kamu pengen apa? Kedokteran UGM. Nih tak kasih kedokteran UGM gitu. Amanah nggak ketika dikasih? Ya kayak gitu kan. Ketika saya mau kedokteran UGM, ternyata dilihat menurut Allah nih misalnya ya yang terbaik bukan kedokteran. Ya monggo, harus diterima. Dan baiknya gini. Jadi gini, ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, bersyukurlah gitu. Tapi ketika kita nggak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, harusnya lebih bersyukur. Karena apa? Kita lagi diarahin ke jalan yang terbaik. Masa nggak mau diarahin ke jalan yang terbaik? Iya nggak sih? Ketika kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, harusnya lebih bersyukur. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, Bersyukur. Dan ketika kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, harus lebih bersyukur. Aku sih Ke Mario 2021 Ramadan. 3 Ramadan. Masya Allah. Aku mikirnya gitu sih. Aku nangkapnya bahwa yang pertama saya biar ada sedikit kesimpulannya ya, bahwa ternyata yang pertama adalah kita terima keadaan kita yang sekarang, gitu ya. Terus setelah kita terima keadaan, ya gimana? kita harus mencoba memperbaiki keadaan. Iya. Berarti tadi dengan ya seikhtiar dan berdoa ya. Ya ikhtiarnya kan macam-macam banget gitu ya mas. Dan ternyata setelah kita ikhtiar dan doa secara totalitas, itu pun kita harus dengan fase yang pertama tadi. Iya. Kembali menerima apapun keadaan yang akan kita hadapi lagi. Sebenarnya ini keywordnya duit mas. Duit. Bukan duit ini, duit uang. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Masya Allah. Oke. Gampangannya. Ini podcastnya banyak tepuk tangannya. Komplok. Keren ya. Jadi dan itu kamu dulu mencoba melakukannya seperti itu zaman masuk kampus. Meskipun mungkin kamu secara tidak langsung belum sadar arahnya mungkin ke situ ya. Iya. Karena mungkin kedewasannya kan juga belum. Belum, bener banget. Dan saya apa-apa harus mikir sendiri kasarannya kayak gitu. Ya alhamdulillah tetap yang penting ayah saya support sih gitu. Dan dari proses itu belajar banyak banget mas. Dan yang paling aku rasa ya melihat selama prosesnya, ternyata Allah mudahkan perlahan kayak gitu. Misalnya gini, saya tuh nggak mampu ya bayar kuliah, jujur aja. Pelan-pelan ternyata 1 semester masih harus dicariin lah biayanya gitu-gitu. Selanjutnya alhamdulillah dapat beasiswa kayak gitu. Yo, PD misi sih ya. Mungkin sekarang KIP kuliah kalau teman-teman. Terus apa beasiswa kurang mampu misalnya kayak gitu. Ya dulu saya juga nggak mau mas. Bahkan aku nggak mau nerima sebenarnya. Merasa minder ya, merasa kurang. Ya. Banyak kok yang lebih susah. Tapi ternyata kenyataannya banyak yang lebih ini nerima. Itu lain lagi bahasannya ya. Tapi saya tuh waktu itu nolak banget. Loh, Kak, banyak kok. Waktu itu saya diskusi sama kakak saya. Yang pertama, Kak, banyak kok yang keadaannya lebih susah gitu. Masa apa ini Ido masih bisa makan? Ido bilang gitu. Aku bilang gitu kan. Nah, tapi gini, Dek, kamu nggak kasihan tang lihat ayah udah nggak berpenghasilan gitu kan. Terus kakak, waktu itu kakak saya tuh baru nikah juga yang pertama. Jadi ya harus ngidupin keluarga juga gitu-gitu kan. Ya pas lama-lama ya saya refleksikan, ya mungkin ini jalannya gitu. Aku coba terima. Minder sih enggak mas, cuma lebih ke
lalu apa? Hmm. Balik lagi pertanyaan itu mas. Aku udah dapat nih beasiswa sampai 4 tahun kuliah, dapat uang hidup tiap bulan, walaupun nggak selalu cair tiap bulan. Kadang 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Biasa, jiwa-jiwa aktivis. Iya, Aktivis. spill dikit-dikit. Nah, lalu apa? Balik lagi. Aku ngerasa Allah tuh baik banget mas. Udah ngasih teknologi informasi UGM, ngasih beasiswa. Lalu apa? Apa yang bisa aku lakuin? Itu dari cerita tadi, itulah menjadi alasan kenapa Ido menjadi orang yang aktif. Gimana-mana. Karena aku ngerasa apapun, gimana pun caranya, energiku, uang negara, doa orang tua, ya, makanannya aku itu kan uang negara, uang orang tua, kakak-kakakku, makanan itu ngalir di darahku, maka energinya harus dikonversikan ke kebaikan. Dan aktif itu ya harapannya kan aku bisa kasih dampak lah ke orang-orang. Mungkin awalnya aktif di jurusan ya, bisa bikin dampak lah ke orang-orang di jurusan. Aktif di fakultas bisa bikin dampak lah ke orang-orang sefakultas, lama-lama seuniversitas. Dan ternyata handle organisasi dampaknya nggak cuma di kampus doang, gede. Berarti Hutang budi lah mas, sama kehidupan, sama Allah. pada akhirnya keadaan itu menuntut kita untuk, sebenarnya keadaan itu yang membuat kita lebih wah lagi gitu ya. Iya gak sih? Insya Allah kalau kita bisa memaknai itu. Maknai. Jadi kuncinya adalah di momen. Nah itu gimana jeli-jelinya kita juga mas ngelihat keadaan. Keadaan itu dilihat dari jelinya itu maksudnya sisi positifnya maksudnya. Ya, benar Jadi banget. tergantung bagaimana kita melihat keadaan. Ibarat sebenarnya keadaan, semua orang punya keadaannya masing-masing. Bahkan kadang-kadang nih kita selalu menghadapi ini ya, kayak nyinyiran, cibiran, kadang omongan tetangga misalnya yang menusuk gitu. Tapi kan sebenarnya semua itu gimana kita pakai, lihat kacamatanya kita. Kalau kacamata yang kita positif, telinga kita disetting positif. Misalnya Mas Ido nggak lulus ya mas, gitu. Kita mikir, parah banget, nggak tahu keadaanku nih, padahal lagi susah, makanya aku nggak lulus misalnya gitu. Tapi kan aku bisa lihat juga, beri semangat. Iya, mungkin tetangga itu misalnya ya, maksudnya, Mas Ido nih nggak pengen segera lulus biar mungkin bisa bantu keluarga lagi, segera kerja, maksudnya kayak gitu. Nah kalau kita bisa konversi itu, iya maksudnya baik kok, kita lihat positifnya. Ada semacam mungkin motivator apa ya, namanya Imam Munandi. Beliau berkata gini, aku lebih suka melihat bunga mawar di antara semak belukar daripada melihat semak belukar yang ada bunga mawarnya. Maksudnya gimana? Aku lebih suka melihat bunga mawar di antara semak belukar daripada melihat semak belukar yang ada bunga mawarnya. Sama aja ya? Sama aja. Ya seperti yang Anda bilang. Iya, Tinggal bagaimana kita melihat kacamata kita mau mengarah kemana. Masuk. Ya. Masuk. Berarti itu ya poinnya. Menarik. Berkacamata positif ya. Berarti termasuk kembali ke awal, konteks awal. Misalkan kita tadi nggak diterima di SMPTN, positif. Ya kita ini tetap aja pasti ada sisi positifnya ya. Ya pasti. Tadi bisa Lagi jadi dibelokin, shit gitu. harus lebih bersyukur. Ini udah fase ini sekarang ya, ini tag-nya adalah pas zaman-zaman ini minggu untuk UTBK. Nah ternyata nggak diterima. Yang sekarang yang UTBK ini mungkin gimana? Positif. Ya. Aku pengen jawab tapi susah gitu. Sebenarnya pertanyaan ini susah karena apa? Ceritanya kan Ido adalah orang yang keterima. Enggak, yang UTBK ini. Ini kan iya. UTBK itu kan masih SBMPTN toh? Betul. Berarti aku juga dulu nggak keterima harusnya ya? Iya. Iya toh? Benar. Nah, ini SBMPTN nggak diterima, ini gimana? Iya, belum akhir yang jelas. Selama ada jalan perjuangan. Yang menyesal adalah ketika kita udah nggak memperjuangkan dulu sih mas, kayak gitu. Itu jelas banget. Kayak
mending kita tahu jawaban kita adalah gagal daripada kita nggak nyoba. Kalau kita nggak nyoba, kita nggak tahu nih berhasil apa gagal. Kayak gitu. Kan ada yang mencoba, beberapa teman-temanku dulu ya, ada cerita misalnya menurunkan mimpi-mimpinya sedikit. Maksudnya kayak jurusannya diturunin lah gitu, karena nggak pede lah, atau mungkin jurusannya berubah. Kalau karena orang tua beda lagi ya. Nah, itu menurutku ketika ada kemauan, keinginan, coba aja. Karena tugas kita itu emang apa sih? Suruh masuk PTN terbaik? Enggak. Tugas kita sebagai manusia ini loh apa? Sebenarnya ujung-ujungnya sebenarnya ya kalau paling mendasar ya, ini malah jadi belajar paling mendasar kan, kita semata-mata beribadah kepada Allah kayak gitu. Nah, kita itu nggak disuruh masuk PTN. Nah, tapi ketika teman-teman yakini bahwasanya ketika teman-teman masuk PTN itu adalah bagian dari kita menuntut ilmu dan beribadah kepada Allah dan menjemput ridhonya Allah, ya monggo gitu. Tapi ingat, tujuan kita apa diciptakan? Tujuan kita apa? Menjemput ridhonya Allah, bukan masuk PTN gitu. Jadi apakah ketika kita nggak masuk PTN selesai kita nggak bisa menjemput ridhonya Allah? Jawabannya apa, Mas? Enggak kan? Nah itu, makanya nggak usah sedih kalau memang tujuan kita menjemput ridho Allah. Kalau memang ya tujuan kita menjemput ridhonya Allah, aku sih mikirnya gitu. Selama ada jalan diperjuangkan. Tugas kita usaha, ikhtiar maksimal, doa, ibadah, dijemput, sedekah, apalah semua. Ketika nanti misalnya nggak keterima nih Mas, misal nggak keterima, terus kan kita mikirnya, wah capek ibadah, udah capek belajar, udah capek sedekah, habis banyak duit, rugi dong kita. Nggak bor. Di balik ketidaklolosan kita, ternyata nggak kerasa kita jadi pribadi yang rajin ibadah, pribadi yang lebih kuat, ternyata jadi punya habit sodako, yang ternyata, loh iya ya, ternyata kita jadi punya pribadi yang lebih kuat ngadepin kenyataan. Yang itu memang nggak akan kelihatan sih Mas. Karakter itu emang sesuatu yang nggak kelihatan ya. Jadi menurutku itu. Aduh. Mantap. Kalau aku nangkapnya gini, sebenarnya tidak ada penyesalan bagi orang yang sudah berikhtiar dan berdoa secara totalitas dan sesuai yang kita bisa. Benar Mas. Sepakat. Iya. Betul. Berarti ya udah. Jadi kawan-kawan semuanya, kalau saya nangkap ya memang teman-teman gak usah khawatir besok hasilnya jadi apa, diterima atau nggak diterima, semua adalah hasil yang terbaik. Dengan catatan kita sudah mengikhtiarkan, kita sudah mendoakan, pada perkara hasil Allah yang tentukan. Iya. Dan itu pasti, apapun hasilnya pasti itu yang terbaik. Iya. Keren. Pokoknya intinya nambahin dikit lagi. Boleh. Pokoknya intinya ya itu, Allah pasti kasih sesuatu. Ya kan kita ini ya Mas, punya keinginan, punya hajat, punya doa. Apakah langsung kita ya Allah pengen ayam geprek, berak gitu enggak kan? Kita harus ada duit dulu, mungkin kerja dulu, kita harus beli dulu ayam gepreknya. Ya seperti halal apapun yang mau kita capai, semua harus kayak gitu ditempuhnya. Ada proses di situ. Demikian juga dengan utul ya sebenarnya. Iya. Ujian mandiri ya. Iya. Besok pun ketika proses ujian mandiri, yang penting kalau memang nanti di sini belum berhasil, ya sudah, masih ada proses utul. Yaps. UTBK belum berhasil, masih ada utul. Ya UTBK belum berhasil, masih ada utul atau seleksi mandiri, SM ya. SM. Seleksi mandiri. Dan ingat PTN tuh banyak. Nah, ntar dulu, tapi sebelum kau yang banyak ya. Kasus untuk menghadapi, artinya kan kita misalkan SMPTN nggak diterima coy. Iya. SBMPTN ternyata belum juga. Betul. Ini kan udah was-was banget. Wah, banget. Aku juga was-was dulu. Betul aku. Apa kasusnya masih sama? Bahwa kita cukup berikhtiar, berdoa, selanjutnya Allah yang menentukan. Oke. Oh, ini menarik. Jadi gini, bermimpi besar boleh, tapi harus mau berikhtiar, berusaha besar juga. Nah, tapi kita selain kerja keras, ada yang namanya kerja cerdas, ya kan? Jadi dulu aku yang tadi sempat tak ceritain, kenapa kok Ido daftar
Undip, UNS, apa kampus-kampus lain, Unsur gitu misalnya. Itu adalah dalam ikhtiar mencari alternatif, Mas. Cita-citaku tetap UGM. Tapi kan di situ ada tujuan yang lebih besar, yaitu berkuliah yang jelas untuk menaikkan tadi ya derajat keluarga misalnya. Jangan sampai kita menghilangkan semua probability gitu. Kita tahu, memang. Kita optimis loh. Kok daftar yang lain? Kan kamu harusnya optimis. Tapi harus diimbangi dengan realistis. Kita optimis 100% lolos, tapi realitanya kita punya 2 kemungkinan. Lolos atau tidak lolos. Ketika kita lolos, siap dong. Ketika kita tidak lolos, apa nih yang harus kita lakukan? Jadi kayak flow chart kan. Nah, kita harus siap. Kalau lolos, wah, ya udah siap. Kalau nggak lolos, apa nih yang dilakukan? Nah, sebelum itu terjadi, kita harus antisipasi itu dengan menghadirkan alternatif lain. Apa? Coba mungkin cari jurusan-jurusan yang lain, misalnya pilihan kedua, pilihan ketiga yang mungkin teman-teman juga sukai, teman-teman juga kira-kira itu juga berpotensi dengan teman-teman. Soalnya aku dulu Mas teknologi informasi, teknologi industri pertanian, sama yang terakhir pembangunan wilayah. Dan itu semuanya aku riset dulu nih. Teknologi industri pertanian, oh sebenarnya banyak industrinya, cuma lebih ke pertanian. Dan kebetulan banyak teman yang daftar di situ. Karena aku asik lah, banyak temennya misalnya gitu. Ya ada reasonnya, nggak random banget. Pembangunan wilayah aku senang banget Mas. Soal apa namanya, kayak pembangunan desa, kayak gitu-gitu. Waktu itu aku senang banget. Dan itu aku ngerasa itu saintek yang agak soshum ya. Oh iya. Gitu, gitu ya udah. Tuh. Nah, coba cari alternatif lain. Kampus-kampus pun banyak. Yang itu juga menjadi alternatifku. Dulu juga SBM itu aku ada ITS sih Mas. Jadi waktu UTBK itu teknologi informasi UGM sama sistem informasi ITS. Dan waktu itu karena orang tua ini ya, ayahku kan saudara-saudaranya di Surabaya, jadi harapannya mungkin masih ada peluang. Ternyata nggak terima juga. Karena judulnya UGM kayak gitu. Nah, gimana sih bisa coba di tracking lagi, teman-teman riset. Kalau teman-teman riset, yakini bahwa ya oke, kampus besar, kampus UGM menjamin kesuksesan. Sebenarnya memberikan privilege gitu. Dan tiap kampus pasti punya privilege-nya, teman-teman. Universitas dengan background universitas pendidikan yang terbaik, ya UNY gitu. Jogja ya, UNY. Ya ada UPI juga gitu. Ya UNY, UPI gitu. Maksud tuh banyak gitu kalau kita benar-benar riset. Dan aku yakin banget ya, walaupun nggak pure nih keinginannya terwadahi, misalnya pengen teknologi informasi UGM, ternyata dia nggak keturutan di UGM tapi tetap dapat teknik informatika di kampus lain misalnya, kan keturutan tuh teknik informatikanya tapi kampusnya enggak. Nah misalnya kayak gitu, atau kampusnya tetap UGM tapi jurusannya enggak, misalnya kayak gitu. Aku yakin banget Allah itu akan kasih ganti, ya. Kalau kita doa minta payung, Allah bisa jadi nggak ngasih benar-benar payung, tapi ternyata kita dikasih alternatif lain, jas hujan atau mobil. Mobil lebih bagus gitu. Kayak gitu. Ya tapi tetap ternyata itu juga mencari alternatif, itu juga bagian dari ikhtiar Mas menurut. Ikhtiar menjemput optimis, realistis. Jadi intinya adalah tadi ya. Ya ini ya, saya cuma based on experience dan masih banyak salah, dan sampai detik ini aku juga masih belajar Mas. Jadi aku juga kadang ngerasa waduh, berat juga omongannya tadi. Hidup. Tapi saya pikir ya itu sesuatu yang memang ente praktekin lah ya. Jadi insya Allah. Oke. Mungkin satu modal buat kita semua, termasuk saya ya, bahwa ya sudah pada akhirnya kita akan mengikhtiarkan setotalitasnya dari sisi usaha maupun doa. Tapi pada akhirnya kita juga harus siap dengan apapun hasilnya kan gitu. Dan kita tetap harus membuat alternatif gitu kan ya. Dan kita jangan takabur juga. Jangan takabur dan jangan bahwa UGM yang terbaik.
UGM mungkin terbaik, Ya. tapi belum tentu terbaik buat kita. Nah, benar sekali. Nah, pertanyaannya adalah apakah memang benar masuk UGM itu? Nah, oke, sekarang sudah diterima nih. Ternyata alhamdulillah kawan-kawan semuanya yang SBMPTN, Iya. yang SNMPTN Masuk. itu masuk UGM. Atau kampus-kampus yang sesuai dengan pilihannya. Sesuai kampus pilihannya. Apakah memang benar ternyata kesuksesan itu ditentukan dari kampusnya? Misalkan setelah masuk UGM kamu merasa langsung sukses? Justru malah awal-awal tuh ini mas berat juga. Maksudnya masa sih kuliah di UGM Juk nggak Langsung sukses. langsung sukses? Maksudnya semester 1 gitu malah langsung sukses. Apalagi notabene aku mas SMA itu aktifnya di Rohis, satu-satunya organisasi yang ada mas saya waktu itu. Anak kamu anak Rohis tuh? Nggak kelihatan nih wajah. Gak apa-apa sih. Ya alhamdulillah gitu, dari Rohis itu pula saya menerima maksudnya lingkungan yang bagus. Alhamdulillah. Itu yang menurutku itu juga yang termasuk. Ada nalar mindset berpikirnya juga dibangun dari Rohis itu. Waduh, itu aku mau ngomong tadi, bener banget kata Mas Rio. Jadi mindset positifnya ternyata walaupun saya ya di Rohis gelinding dong di musola mas, kerjaannya cuma ngepel sama beli snack lah gitu. Oh, gitu. Ya kan? Kalau Perkap kajian ya perkap doang. Event tuh nggak punya pengalaman saya mas, cuma sekali tablik akbar waktu itu. Jadi pengalaman tuh minim saya. Kalau masuk kampus dibandingin sama orang-orang yang udah jadi ketua OSIS di sekolahnya ya. MBK, Ketua MBK apa? Dewan Ambalan. Bener banget. Gak usah ketua OSIS, ya OSIS aja gitu. Kan mereka udah Wah ini. Udah beda. Udah beda, serius mas. Startnya aja udah beda menurutku. Aku jauh di belakang. Tapi ya udah gitu. Kita udah ada di sini nih, di lingkungan. Sebenarnya di UGM apakah terus pertanyaannya ngerasa sukses langsung tentu enggak tadi ya, startnya beda. Nah tapi apakah UGM ini bisa membuat kita sukses? Iya tapi apakah pasti? Tidak. Gitu ya. Jadi kayak bisa iya tapi juga bisa enggak. Balik ke siapa ya, ke kitanya. Ibarat Itu gimana? Ibarat gini, alhamdulillah menurutku yang paling kusyukuri masuk UGM adalah lingkungannya. Bagaimana lingkungannya itu benar-benar beragam gitu loh. Jago futsal, UKM futsal. Jago basket, UKM basket. Mau dakwah di LDK ada JS, ada yang di fakultas juga ada gitu kan. Mau ya itu misalnya organisasi yang tadi misalnya BEM ada gitu kan. Ada yang pengen bikin senantiasa apa namanya, semangatnya tuh di penelitian apa, ada kelompok studi misalnya, ada juga Gamat Cendikia misalnya. Banyak banget mas, mau apa, hoki aja ada. Pengen ini bela diri, pencak silat, taekwondo, macam-macam banget, baseball apa softball. Yang notabene ya itu tinggal kita ibarat nih mas, kita tuh punya ini ada apel harus kita potong, kita ada pisau, ada bolpen, ada peniti. Nah, tentu kita milih yang pisau, yaitu milih lingkungan yang cocok buat kita tadi, buat apelnya tadi. Jadi alat-alat itu ataupun wadah itu udah banyak banget, tinggal teman-teman make nggak gitu sih. Itu di UGM. Menurutku kalau di UGM seperti itu. Apakah kampus lain juga sebenarnya seperti itu? Nah, aku nunggu ditanya itu. Kalau enggak tak tanya sendiri tadi. Apakah di kampus lain enggak gitu atau gimana? Iya. Apa seperti itu juga ya? Gitu. Menurutku tentu seperti itu. Sama halnya. Ini udah tersedia alat-alatnya. Teman-teman mau pakai enggak? Memaksimalkan enggak gitu. Sama aja teman-teman udah punya pisau dan udah punya apel, tapi teman-teman ya udah memutuskan untuk apelnya dimakan langsung gitu. Maksudnya ya balik lagi gitu. Alat-alat tadi teman-teman gunakan atau enggak? Semua kampus aku yakin mas ada seperti itu. Walaupun mungkin
beda ya, nggak sebanyak UGM misalnya, tapi beda dengan kultur yang beda lagi gitu. Justru aku makin yakin kampus-kampus lain itu tetap bisa menghasilkan untuk kita agar sukses gitu. Kenapa? Karena kultur yang berbeda, kultur UGM, UNY misalnya beda gitu kan orangnya, terus kultur beda-beda daerah gitu. Dari itu gabungin, kita nggak, terus nanti apa misalnya Mas Rio jurusan apa? Bahasa Indonesia. Terus aku anak IT, beda lagi orang-orangnya di situ. Nah kita itu pelan-pelan nanti diarahkan ke lingkungan-lingkungan yang sebenarnya cocok sama kita. Dan aku yakin kesuksesan itu sebenarnya bagaimana kita cocok di lingkungan yang cocok gitu. Lingkungan yang cocok itu seperti ini Mas, kayak katalis gitu, yang mempercepat kita bertumbuh, mempercepat kita berproses. Istilahnya kayak Coutinho ya. Apa? Kok Coutinho? Pemain Liverpool Salah. yang pindah ke Barcelona. Coutinho ya benar. Coutinho kan ya bagus di Liverpool. Iya, Pindah ke Barca lebih bagus. nggak cocok. Iya. Lingard Mas, kalau Lingard aja ya, Lingard ya. itu kan West Ham tuh. Di Dari MU MU ya kurang. kurang. Yang notabene MU adalah Tim besar. tim besar. Tapi jadi ke West Ham. Ke West Ham. Wah, Waduh, aduh. malah West Ham yang dibawa ke naik gitu. Nah, bisa nggak yang kayak gitu kita jadi? Jadi artinya nggak usah khawatir ketika memang tidak diterima di UGM. Bisa jadi kamu akan menemukan West Ham. Iya betul. Ini bagi yang tahu bola ya. Iya. Jadi mungkin sebagai informasi saja buat mungkin mbak-mbak ya yang tidak suka bola. Jadi Lingard adalah pemain MU. Lagi dipinjamkan. MU adalah klub besar selayaknya UGM. Siapa yang nggak tahu ya? Selayaknya UGM. Tapi di si Iya, Lingard West itu di Ham. UGM nggak terlalu di Iya, UGM. benar. Di Benar, di MU UGM. di MU nggak menarik gitu. Nggak wah. Bahkan nggak keluar Nggak potensinya. keluar potensinya, tapi dipindah di tim kecil potensinya naik. Bahkan tim kecilnya itu naik. Sekarang Iya. peringkat 5 kalau nggak. Lingardnya naik, tim kecilnya naik. Bisa jadi kita ini adalah orang-orang yang sebenarnya sudah disiapkan untuk tim-tim kecil ya, dan untuk membawa sesuatu yang besar untuk kita sendiri dan untuk tim itu. Iya. Jadi nggak usah khawatir ketika nggak diterima di MU. Iya ya, istilahnya dalam sepak bola ya Iya. UGM MU-nya lah ya. Iya bisa jadi seperti itu. Menarik. Ya semoga ini. Berarti memang kampus itu ya kampus memang berpengaruh, tetapi Pengaruh. tidak menjadi primernya gitu. Iya. Balik ke sini. Apa ini maksudnya? Mindsetnya. Oh, mindset. Akhirnya mikir. Akhirnya pelipis. Mindsetnya ya. Iya. Jadi tidak masalah. Banget. Di kampus kecil pun nggak masalah sebenarnya. masalah. Bahkan mohon maaf ya. Bahkan nggak kuliah pun. Oke. Nah ini aku juga bingung Mas. Mas tuh, aku kan kuliah, masa orang kuliah ngomongin. Ya, tapi nggak apa-apa. Ini sudut pandang ya. Kita kan bicara, kan ada saudara-saudara kita yang mohon maaf. Benar. Tadi karena Banyak, faktor banyak. ekonomi, karena faktor apa? Dia nggak bisa kuliah. Temenku juga ada. Temen sekolahku. Nah, tapi dia punya pikiran yang luas dari mana? Ya. Sebenarnya yang ku pegang Mas, sampai saat ini juga ya, yaitu belajar 4B sebenarnya. 4B ini kunci kesuksesan Mas. Apapun yang kita versi Ido yang menurutku apapun yang mau kita lakukan, mau kita tempuh, 4B. Yang pertama bersyukur. Ya itu, bersyukur atas keadaan kita. Tadi ya, sebelum fasenya itu menerima dulu, bersyukur bahwasanya ya kita ini semuanya udah dikasih, dibungkus terbaik dari Allah. Yang kedua apa? Belajar. Bersyukur, belajar. Maksudnya belajar dari apa? Ya kalau kampus, ya udah belajar sebaik-baiknya. Terus kalau misalnya tadi nggak kampus, terus kita nggak bisa belajar, tentu nggak. Kita kerja, langsung bisa kita kerja. Sesuatu yang serius, ini ya pengalaman aku juga kerja Mas. Hari pertama apa langsung bisa ngerjain enggak. Kita belajar di situ. Terpaksa harus belajar untuk apa? Beradaptasi di situ. Sama nih di kampus ataupun enggak. Misalnya enggak keterima, terus pengen yaudah aku usaha aja. Yang suka jadi bercandaan kan yaudah aku ternak lele wae. Mudah ternak lele dikira.
Susah temanku usaha file lele. Ternyata perjuangannya banyak. Dia harus belajar lagi. Buka YouTube, gimana ngembangin bisnis. Ngembangin bisnis umum, ngembangin bisnis kuliner, gimana caranya marketing via online, via offline, semuanya. Belajar lagi nih akhirnya kita. Sama ujung-ujungnya, mau yang kuliah yang belajar. Yang ketiga bermanfaat, Mas. Gimana caranya apapun yang kita lakukan ujung-ujungnya untuk kebermanfaatan sesama. Karena ya mesti kita tahu ya, udah biasa. Sering kita dengar sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Ketika kita dapat kesempatan untuk kuliah, itu amanah, Bro. Itu tandanya kamu disuruh memberikan kebermanfaatan. Entah di kampung, entah di mana. Itu yang aku pegang juga. Ya ketika belum bisa lulus nih kuliah, terus harus bekerja. Apa hubungannya sama bermanfaat? Jangan-jangan memang disuruh kerja buat bantuin keluarga. Manfaat banget, Bro. Ya gak? Sebelum sesama yang paling dekat lah keluarga dulu gitu. Atau jangan-jangan pengen punya usaha yang memang idenya itu bisa bikin orang dapat pekerjaan, membuka lapangan kerja gitu. Bermanfaat. Ya yang terakhir memang berjejaring, Mas. Networking. Nah, networking itu apakah ya memang nggak bisa aku pungkiri, kampus itu juga yang termasuk yang besar ya, Mas ya. Yang kita dapatin selama di kampus jejaringnya ya, Mas ya. Jaringnya memang. Itu yang nggak boleh disia-siain ketika di kampus. Tapi terus clear gitu, selesai gitu ketika nggak di kampus. Nggak juga, Bro. Temanku nih yang tadi usaha lele ini itu akhirnya apa? Berjejaring dengan komunitas-komunitas apa? Ternak lele. Dia kan harus bikin dia itu produknya file lele, Mas. Crispy file gitu, lele. Ya dia harus nemuin dong peternak lelenya. Terus nemuin orang-orang yang jago bikin mengolah gitu, tepung, bumbu gitu. Ada komunitasnya. Ada komunitas pengusaha muslim yang di Jogja, misalnya kayak gitu. Berjejaring juga akhirnya. Karena itu apa? Ya misalnya kita bisnis, ya kita wah ini apa namanya nanti kesempatan kerjasama. Iya benar. Terus kita jadi belajar gitu. Kita dari nol, kita ngobrol sama orang yang udah bertahun-tahun misalnya usaha. Gak usah malu lah, karena memang misalnya kita mah apa belum mulai apa-apa, kita dari nol masih bodoh. Nah justru kita udah tahu kita bodoh, masa kita tambahin sama malu, wah nggak selesai, udah kita nggak akan berproses. Ya udah, oke, tahu kita kurang, ya udah yuk kita lebarkan networking. Yakinlah Allah tuh akan nanti Allah tuh nanti ngasih jalan terbaiknya tuh dari jalan-jalan yang kita tuh nggak ngerti loh dari mana. Misalnya aku ketemu Mas Rio, nih ya serius, apakah tahu kalau aku nggak kecelakaan kemarin? Misalnya gitu. Misalnya kemarin tiba-tiba aku ke acaranya Yusuf gitu kan, minta sebut subjeknya nggak apa-apa. Harus nganterin bingkisan, ternyata dilalahnya kecelakaan. Dan aku pulang balik ke sini ke studio lah ya. Studio gitu. Mas Rio yang nolongin yang itu apa obat merah, ngasih obat merah. Akhirnya jadilah konten ini. Maksudnya kayak itu tuh mind blowing gak sih, Mas? Kayak puzzle kehidupan tuh. Gitu. Mati. Belajar, bersyukur, bermanfaat, dan berjejaring. Ya pada akhirnya 4B ini menjadi model kita, baik yang memang kuliah maupun yang nggak kuliah. Apapun. Bahkan kuliah pun ketika ini tidak dijalankan rasanya juga sulit. Kayak aku sepakat. Mohon maaf ya, ketika mungkin teman-teman yang kuliah tapi akhirnya dia tidak melakukan 4B ini, kayaknya agak berat. Kalau dia nggak mau belajar. Ya. Iya tak? Benar. Jadi kuliah itu bukan status, tapi kuliah adalah proses. Kalau kata Mas Ido, prosesnya apa? 4B. Mungkin itu saja sih. Sebenarnya pengen banyak lain ya. Next episode. Insya Allah. Misalkan kita bahas organisasi, Siap. kita bahas karir pasca kampus. Nah itu. Kita bahas apa? Cuma karena memang kita berbicara masalah khusus untuk UTBK malam ini, kita fokuskan di UTBK ya. Siap. Atau yang lagi mau masuk kampus, mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Insya Allah, semoga lah. Ya kurang lebihnya mohon maaf.
Tadi tidak dibuka. Ya sudah, penutupannya juga kayak gini ya. Siap. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin. Amin. Terima kasih Mas Ido. Siap, Ini sama. pasca terawih ya. Iya. Terawih ketiga ya. Assalamualaikum. Tetap istiqomah. Oh.